Oke, sudah bisa ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kita ya, pengantar data science. Kita sudah di pertemuan yang kelima ya. Di pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan memperdalam apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang classification ya pada data science. Nah, eh, teman-teman semuanya, kalau kita melihat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, kita sudah belajar tentang mengapa klasifikasi itu penting ya. Kemudian pada kondisi-kondisi apa klasifikasi itu dilakukan. Lalu juga kita sudah belajar ya, mempraktekkan dari salah satu metode paling dasar dan terutama yang paling penting sebenarnya di dalam klasifikasi yaitu pohon keputusan atau decision tree. Nah, sebenarnya di dalam metode klasifikasi itu secara umum nanti kita akan bisa membaginya menjadi tiga jenis metode. Yang pertama adalah single model. Single model itu artinya kita hanya menggunakan satu model saja, ya, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi satu satu model saja, ya, untuk melakukan klasifikasi. Apapun nanti hasilnya ya, modelnya hanya satu saja. Baik misalnya nanti decision tree ataupun naive Bayes atau support vector machine atau logistic regression, k-nearest neighbors dan seterusnya. Yang kedua itu adalah ensemble model. Ensemble model itu sama seperti namanya, ensemble berarti banyak, gitu kan? Gabungan banyak ya. Jadi modelnya lebih dari satu yang kita gunakan ya. Model yang kita gunakan bisa lebih dari satu, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Jadi jumlahnya lebih dari satu, jenisnya pun bisa bermacam-macam. Nah, itu ensemble. Nah, ensemble nanti ada dua jenis, yaitu bagging dan boosting, yang secara umum kita akan gunakan. Ya, nanti kita akan pelajari ini secara lebih lanjut di pertemuan kita kali ini. Kemudian, kalau di single model, biasanya kita akan menggunakan model-model itu ya hanya satu, gitu ya. Kalau di ensemble, banyak sekali. Contohnya adalah kalau di decision tree, maka kita akan membuat satu pohon keputusan untuk keseluruhan data. Pohonnya banyak, lama-lama menjadi hutan, ya, gitu kan. Nah, hutan itu yang kemudian menjadi random forest. Random forest ini kumpulan dari banyak sekali decision tree. Ya. Jumlahnya biasanya minimal antara 500 sampai 1000. Bayangkan teman-teman tidak hanya membuat satu pohon keputusan, tapi 500 atau bahkan 1000. 1000 pohon keputusan ya. Nah, ini artinya modelnya sangat banyak. Mungkin bisa sampai 500, bisa 1000 gitu ya. Ada bus juga demikian. Tinggal bagaimana mekanisme kita menggabungkannya. Nah, di atas itu nanti masih ada lagi yang kita sebut sebagai deep learning. Deep learning ini kita mirip seperti ensemble, bedanya adalah jumlah yang jauh lebih banyak dengan arsitektur yang jauh lebih kompleks. Di mana kalau kita di ensemble, kita mungkin hanya menggunakan sekitar 500 sampai 1000 deep learning. Ya. Deep learning ini bisa sampai jutaan, miliaran, atau teman-teman yang deep learning yang sering teman-teman gunakan, misalnya ChatGPT. ChatGPT itu statusnya sudah di atas ribuan triliun. Bayangkan, ribuan triliun model gitu kan jumlahnya. Nah, jadi tidak lagi satu, tidak lagi single, tidak lagi ensemble, tapi sudah deep sekali karena memiliki arsitektur yang mengkombinasikan dari banyak sekali model. Nah, deep learning di dalamnya ada model-model regresi logistiknya, ada regresi linearnya, gitu kan, dan seterusnya banyak sekali dikombinasikan. Nah, ada tiga jenis arsitektur metode klasifikasi ini, single model, ensemble model, dan deep learning. Nah, di hari ini kita akan membahas ya, kalau kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang decision tree ya, decision tree yang sudah kita bahas di minggu lalu, yang merubah bentuk data menjadi bentuk pohon atau tree, yang kemudian dari sana kita bisa dengan mudah membuat serangkaian rules atau serangkaian aturan bagaimana membagi data menjadi record yang lebih kecil, membagi himpunan yang lebih lebih kecil. Apakah dia masuk ke kategori A atau kategori B, masuk klasifikasi ya atau klasifikasi tidak misalnya ya. Nah, ada aturan-aturannya, ada rule-nya yang kemudian itu digunakan untuk mengklasifikasikan. Nah, ini decision tree. Nah, kita akan belajar mengenai naive Bayes di sini ya, naive Bayes. Naive Bayes ini berasal dari teori besar yang dikemukakan oleh Profesor Bayes ya, udah kita ratusan tahun yang lalu ya.
bahwa kita bisa mengatasi permasalahan klasifikasi ini sebagai bentuk sebuah peluang, gitu ya, bentuk sebuah peluang. Nah, misalnya kalau peluang sebuah kejadian, ya, kejadian H atau hipotesis H dengan kondisi tertentu, dengan syarat tertentu, peluang terjadinya kondisi H jika ada kondisi X. Misalnya, ini sama dengan nilainya dari peluang terjadinya X dengan syarat H, kemudian dikalikan dengan peluang terjadinya H dibagi dengan peluang terjadinya nilai X-nya itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini teori base yang saya yakin teman-teman juga sudah mempelajari ini jauh-jauh hari di dalam statistika. Nah, apa sih implementasinya di dalam dunia nyata, misalnya kita memiliki X ini adalah data sampel dengan label atau kelas yang tidak kita ketahui. Jadi kita mau melakukan klasifikasinya nih. X-nya adalah data sampel yang kita tidak tahu nih label atau kelasnya apa, tidak tahu. Nah, sedangkan H ini merupakan hipotesis bahwa X adalah data dengan suatu kelas atau label tertentu, gitu ya. Jadi H ini adalah hipotesis bahwa X adalah data dengan ya kelas atau label tertentu, misalnya kelas atau label C misalnya ya. Nah, sehingga peluang H itu adalah peluang terjadinya hipotesis H-nya tadi. Sedangkan PX adalah peluang terjadinya X yang diamati ya. Sedangkan PX condition H ini adalah peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Ya, nah ini contohnya seperti apa? Nah, di metode naive Bayes ini dia mendasarkan pada bagaimana peluang suatu kejadian ya dengan teorema Bayesian tadi dengan asumsi bahwa antar variabel itu nanti tidak saling mempengaruhi, ya, tidak saling mempengaruhi atau saling saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Dengan kata lain bahwa kalau kita menggunakan naive Bayes gitu ya, klasifikasi naive Bayes ini sesuai namanya, naive Bayes ya. Naif itu artinya sederhana ya, Bayesian ini mendasarkan pada teori peluang atau probabilitas pada teorema Bayes tadi. Nah, di naive Bayes ini kita mengasumsikan bahwa peluang terjadinya atau kondisi terjadinya ya ditemukannya suatu variabel atau suatu atribut itu tidak ada kaitannya dengan variabel yang lain. Artinya antar variabel itu saling bebas, gitu ya. Antar variabel saling bebas. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau kita mau mengklasifikasikan ya, kita mau mengklasifikasikan apakah seseorang itu akan memperoleh predikat cum laude atau tidak nantinya. Nah, kita misalnya berbicara tentang mahasiswa baru kita akan memprediksi misalnya apakah dia nanti akan lulus cum laude atau tidak, gitu kan? 3 tahun lagi nanti lulus cum laude atau tidak. Nah, ada variabel-variabel yang kita anggap, kita hipotesiskan akan mempengaruhi seseorang itu memperoleh cum laude atau tidak, misalnya. Pertama adalah tingkat kerajinan dia kuliah. Kakak pulang. Oke, dadah Kak dadah. Oke, peluang terjadinya seseorang tersebut cum laude atau tidak di masa depan ya, kita asumsikan atau kita hipotesiskan dia dipengaruhi oleh beberapa variabel. Misalnya, satu adalah frekuensi kehadiran atau tingkat kerajinan dia masuk kuliah. Kalau saat ini dia semakin rajin masuk kuliah, maka wah ini prediktor yang bagus. Besar kemungkinan dia nanti akan mendapatkan cum laude. Yang pertama, misalnya. Yang kedua adalah nilai yang dia peroleh pada mata kuliah saat ini. Kita belum tahu nanti nilai dia di mata kuliah yang masa depan, ya. Nilai-nilai pada mata kuliah saat ini. Oke. Yang kedua. Yang ketiga adalah jumlah jam belajar dia. Jumlah jam belajar. Tadi yang pertama adalah frekuensi masuk kelas, dua adalah nilai pada mata kuliah saat ini, kemudian jumlah jam belajar, gitu kan? Jumlah jam belajar yang ketiga. Yang keempat misalnya adalah nilai dia pada saat SMA misalnya. Jadi kita punya ada 4 variabel. Nah,
Di sini kita mengasumsikan bahwa antar variabel itu tidak saling berkaitan. Nah, tidak saling berkaitan, saling independen, tidak saling berkaitan ya. Contohnya adalah seseorang itu menjadi rajin belajar, gitu ya, jam belajar, frekuensi jam belajar tidak dipengaruhi oleh nilai dia pada waktu SMA, atau tidak dipengaruhi oleh nilai dia di mata kuliah saat ini. Padahal mungkin ada korelasinya, gitu ya. Padahal mungkin ada korelasinya. Mungkin saja ini antar variabel ini sebenarnya saling mempengaruhi. Nah, tapi sesuai dengan namanya, naif Bayes, naif. Jadi sederhana. Oke, naif Bayes sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya naif Bayes. Jadi ini bersifat naif, bersifat apa namanya sederhana, mengasumsikan bahwa antar variabel tidak saling berkaitan atau saling independen. Karena masing ada asumsi bahwa setiap atribut atau setiap variabel itu tidak saling terkait atau conditionally independent, maka kemudian kita bisa menghitungnya ya, peluang suatu data atau suatu sampel itu masuk ke dalam kelas tertentu, maka kita bisa hitung menjadi seperti ini ya. Jadi peluangnya itu dapat kita ketahui melalui perhitungan di atas ini, di mana data pada sampel ini sepertinya banyak yang bocor ya, bocorannya ya. Data dari sampel X tadi itu akan masuk ke dalam suatu kelas tertentu. Nah, kita pakai contoh yang di pertemuan minggu lalu. Di pertemuan minggu lalu kita juga menggunakan contoh yang sama. Apakah seseorang itu sebaiknya akan kita setujui untuk membeli komputer secara kredit atau tidak? Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan usianya, berdasarkan pendapatannya, status dia sebagai mahasiswa, kemudian rating kredit dia selama ini. Ya, jadi tolong nih yang suaranya masih eh, bocor-bocor ya. Nah, jadi eh, apakah seseorang itu, apakah seseorang itu akan diterima pengajuan pengajuan kredit dia untuk membeli komputer, ya atau tidak, gitu kan? Ini yang minggu lalu juga sudah kita bahas. Nah, jika ada sebuah data baru nih, ada sebuah data baru, kita punya dataset seperti ini. Ada data baru yang belum kita ketahui nanti dia akan masuk ke kategori ya atau tidak, gitu ya. Ada data baru nih, ada customer baru yang kita nanti ini kategorikan ya atau tidak. Misalnya umurnya itu kurang dari 30, kemudian pendapatan dia sedang, status dia adalah mahasiswa, dan kredit ratingnya adalah fair. Maka ini nanti masuk ke yang mana? Masuk ke iya atau tidak. Nah, kalau kita menggunakan naive Bayes, maka kita akan hitung nih. Kita akan hitung ya, teman-teman. Yang umurnya, tadi karena pertama kita lihat dari umur, kemudian pendapatan, mahasiswa, status dia sebagai mahasiswa, kemudian rating kredit. Maka kita lihat dulu nih, berdasarkan untuk setiap atribut. Nah, untuk setiap atribut. Pertama, tadi kita ketahui bahwa X-nya itu umurnya kurang dari 30, oke. Kemudian pendapatan dia sedang, kemudian status dia sebagai mahasiswa, dan rating kreditnya fair. Nah, kita lihat dulu dari variabel yang pertama. Variabel pertama, bagaimana peluang dia masuk ke setiap kelas. Setiap kelas. Kelasnya iya atau tidak. Dari atribut pertama, umur yang kurang dari sama dengan 30, kita cek. Umur kurang dari sama dengan 30 ada 5. Ada 5 di sini. Ya. Per masing-masing kelas. Jadi yang beli komputernya iya dan beli komputernya tidak. Umur kurang dari sama dengan 30, beli komputernya iya, jumlahnya ada 2, gitu kan? Ada 2. Ya, ada 2. Ada 2 dibagi dengan berapa yang total yang ada ianya? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Jadi yang memenuhi syarat umur kurang dari sama dan 30, ya, dengan beli komputernya, ya, dibandingkan dengan keseluruhannya. Keseluruhan yang beli komputer, ya. 2 dibagi 9, 0,220. Oke. Kemudian berikutnya, jadi dengan rumus yang sama tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kelas yang kedua. Kelas yang kedua adalah yang kalau beli komputernya kita tidak setujui. Ya, umur kurang dari sama dan 30 ada, dan yang beli komputernya tidak, itu ada tiga. Satu, dua, tiga. Ya, dibagi dengan keseluruhan yang tidak membeli. Apa kita tidak setujui membeli komputer. Ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. 3/5 atau 0,6. Nah, kita udah dapat nih nilainya. Next berikutnya kita lakukan pada variabel yang kedua. Variabel yang kedua adalah kalau pendapatan dia sedang. Oke, pendapatan dia sedang. Kalau pendapatan dia sedang, maka pendapatan dia sedang dan beli komputernya ya, jumlahnya ada satu, 2, 3, 4. Dibagi dengan keseluruhan yang ya ada 9, 4/9, 0,44. Oke. Yang kemudian yang pendapatannya sedang dan beli komputernya tidak, ya, sedang beli komputernya tidak, ada 2, dibagi dengan keseluruhan yang tidak. Ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. 2/5, 0,4. Oke, next berikutnya adalah pada status mahasiswa atau bukan. Variabel yang ketiga. Ya, jadi dia statusnya sebagai mahasiswa ya, beli komputernya ya. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 dibagi keseluruhan ya ada 9. 6/9, 0,67. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah status dia sebagai mahasiswa ya, beli komputernya tidak. Ya, status dia sebagai mahasiswa ya, beli komputernya tidak. Satu dibagi dengan keseluruhan yang kita tidak setuju beli komputer. 1, 2, 3, 4, 5. 1/5, 0,2. Next berikutnya terakhir adalah rating kreditnya. Yang sama, kita melakukan hal yang sama di sini ya. Yang rating kreditnya fair, di sini rating kreditnya fair, beli komputernya ya, itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dibagi 9, 0,67. Rating kreditnya fair dan beli komputernya tidak, ya, ada 2/5, 0,4. Kita sudah menghitung nih peluang ya untuk setiap atribut ya pada setiap kelas. Setiap atribut X K ya, K-nya sebanyak jumlah variabelnya ada 4 di sini, berarti K-nya dari 1 sampai 4. Kemudian untuk setiap kelas atau setiap kondisi label ya, CI-nya. Kelasnya di sini ada 2 ya, ada jadi CI-nya, I-nya dari 1 sampai 2. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung ya peluang gitu ya, suatu X ini ya, data baru tadi dia masuk ke kelas yang mana ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kalikan ya. Ini lambang pi ya, kita kalikan seluruhnya untuk setiap kelas ya, untuk setiap kelas. Jadi kita hitung PXI untuk setiap PX untuk setiap kelas ya, dengan kondisi setiap kelas yang tadi kelasnya kita ada 2, ya dan tidak untuk beli komputer. Nah, yang ya tadi ada 0,22, 0,44, 0,667, dan 0,667. Kita kalikan, ingat bukan dijumlahkan. Ini tambangnya bukan sigma. Ya, kalau sigma kita jumlahkan, tapi kita kalikan 0,044. Yang berikutnya adalah kalau dia beli komputernya tidak, 0,019. Nah, sehingga dari sini kita tahu nih peluang si orang ini dengan umur kurang dari sama dan 30, pendapatan sedang, status dia sebagai mahasiswa, rating kredit dia fair, peluang dia masuk ke dalam kategori ya itu adalah 0,044. Peluang dia masuk ke kategori tidak adalah 0,019.
kalau kita menggunakan teorema Bayes, ya. Ini yang disebut sebagai naive Bayes. Nah, teman-teman coba lihat tadi di sini. Antar variabel kita lakukan terpisah, ya. Kita mengasumsikan bahwa satu variabel tidak mempengaruhi variabel yang lain, saling independen. Ya, walaupun di dunia nyata ternyata itu tidak terjadi. Ya, ingat bahwa namanya naive Bayes. Naif sekali, ya, apa namanya, sederhana. Nah, kemudian ya kita kalikan. Kalau tadi rumus lengkapnya ya teman-teman semuanya tadi saya sudah tulis di sini ya. Kita akan mengkalikan dengan peluang terjadinya kelas tadi secara maksimumnya. Secara maksimumnya. Maka setelah kita menghitung peluang X tadi masuk ke setiap kelas, ya. Kemudian berikutnya adalah kita kalikan dengan peluang terjadinya kelas tersebut. Ya. Atau kalau bukan berupa peluang, maka adalah proporsi terjadinya kelas tersebut. Ya, tadi kalau yang beli komputer apa X tadi masuk ke kategori beli komputernya ya dari 0,044 kita kalikan dengan keseluruhan yang beli komputernya ya. Ya, keseluruhan yang beli komputernya ya. Keseluruhan beli komputernya ya karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dibagi 10, 11, 12, 13, 14. 9 per 14. Maka kita kalikan 0,044 kita kalikan dengan 9 per 14 atau 0,028. Oke, hal yang sama kita hitung untuk yang peluang X ini masuk ke beli komputernya tidak, kita kalikan dengan peluang keseluruhan atau proporsi keseluruhan yang tidak kita rekomendasikan beli komputer. Tidak kita rekomendasikan beli komputer tadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 14. 5 per 14. 0,019 kali 5 per 14. 0,007. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, ya, jadi X ini sebenarnya masuk ke mana nih? Ya, X ini menurut model naive Bayes dia masuk ke kategori beli komputer ya atau tidak? Kita lihat pada yang nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah kalau masuk ke ya 0,028, masuk ke tidak ada 0,07. Berarti dia masuk ke ya karena lebih tinggi maksimum pada perhitungan ini. Pertanyaan saya untuk teman-teman, bisa nggak ini kita lakukan pada kategorinya lebih dari 2? Gitu ya, variabel targetnya katakanlah kategorinya lebih dari 2. Misalnya bukan beli komputer ya atau tidak saja, tapi misalnya sangat setuju, setuju gitu ya. Biasa saja, sangat tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi 5. Mungkin nggak ini kita lakukan? Mungkin sekali. Ya, mungkin sekali. Kebetulan di sini kita hanya pakai contoh 2. Mungkin sekali kita lakukan ya. Prinsipnya sama. Nanti cara mengkalikannya sama. Kita hitung pada per masing-masing kategori. Nah, inilah yang sudah selesai ya teman-teman ya. Mudah sekali ternyata naive Bayes gitu ya. Hanya menghitung peluang kejadian, Kalau kejadiannya sudah terjadi, maka kita sebenarnya tidak menghitung peluang, tapi proporsi kejadian yang sudah terjadi, yang asumsinya nanti itu juga akan terjadi di masa depan. Ya, juga akan terjadi di masa depan. Nah, apa kekuatannya? Kekuatannya mudah sekali ternyata ya. Ngitungnya mudah, bahkan kita hitung pakai tangan pun bisa. Walaupun nanti teman-teman tidak kita rekomendasikan menghitung pakai tangan ya. Menghitung pakai tangan wajib bisa. Menghitung manual wajib bisa, tapi kita akan menggunakan library. Prinsipnya adalah teman-teman harus paham bagaimana metode ini dihitung, gitu ya. Metode ini dihitung secara manual sehingga teman-teman tahu nantinya kalau mendapatkan hasil yang bagus, kenapa? Gitu kan? Kalau mendapatkan hasil yang jelek, kita juga tahu kenapa kok bisa dapat hasil yang jelek. Gitu ya. Jadi tidak, wah kok hasilnya bagus, bingung dia. Hasilnya jelek juga bingung. Nah, karena kita tahu nih bagaimana alur bekerjanya, kita tahu nih nanti kelemahannya apa, kelebihannya
Apa? Kelebihannya apa? Mudah kita implementasikan. Kemudian apa? Biasanya hasilnya bagus kalau kasusnya banyak, gitu ya. Kasusnya banyak. Kalau kasusnya dikit gimana kira-kira? Nah, mungkin tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, gitu ya. Nah, ada kelemahannya. Nah, kelemahan ini yang penting. Kalau tadi dari teman-teman lihat metodenya, kelemahannya jelas sehingga nanti teman-teman ketika menggunakan naik base kok hasilnya jelek ya, harus sudah tahu nih kenapa kok jelek. Nah, karena ada asumsi bahwa antar fitur, nah ingat waktu itu kita sudah punya kesepakatan bahwa di dalam data science istilah fitur, istilah feature, istilah atribut sama dengan istilah variabel bebas. Nah, antar variabel bebasnya tidak saling terkait, tidak saling mempengaruhi atau independen. Ya, di dunia nyata selalu ada keterkaitan. Contohnya nih, misalnya di sini kita mengasumsikan bahwa antara pendapatan seseorang dengan status dia sebagai mahasiswa itu tidak berkaitan. Di dunia nyata hal itu terjadi? No. Kalau dia mahasiswa, biasanya pendapatan dia rendah. Kecuali dia mahasiswa S3 misalnya. Ya, penghasilan dia rendah. Nah, tapi di sini kan kita tidak menggunakan asumsi itu. Ya, nah, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman memperoleh hasil yang kurang memuaskan, nah sudah tahu nih apa kelemahan dari naive Bayes. Nah, coba dicek nanti variabelnya sebenarnya saling mempengaruhi enggak? Ada multikolinearitasnya atau tidak? Gitu ya. Ya, dan kalau misalnya tadi di contoh yang saya contohkan tadi, kita memprediksi apakah seorang mahasiswa akan kumlot atau tidak. Jadi misalnya ada frekuensi dia masuk ke kelas, kemudian nilai dia di mata kuliah yang ada saat ini, kemudian jumlah jam belajar dia di rumah, gitu ya, kemudian nilai dia di nilai dia pada saat SMA. Biasanya nilai dia pada saat SMA ini anaknya pinter nih. Kalau pinter biasanya rajin. Biasanya kan seperti itu. Tapi di naif base hal itu diabaikan. Nah, sehingga kalau ada nanti variabel-variabel yang ternyata memang saling mempengaruhi, atau multikolinearitasnya tinggi misalnya, maka naif base mungkin tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau variabel-variabelnya ternyata memang tidak saling mempengaruhi, maka wah pakai naif base saja sudah cukup bagus gitu ya. Karena simpel dihitungnya. Simpel, cepat lagi gitu kan dan mudah dipahami. Oke. Nah, kemudian kita di minggu lalu kita juga menggunakan contoh ini. Nah, contoh ini untuk decision tree. Gitu ya. Nah, coba nih teman-teman bisa berlatih dari sini. Eh, ini di pertemuan minggu lalu kita menggunakan ada 4 variabel untuk menentukan apakah seseorang itu sebaiknya pergi main keluar atau tidak. Gitu ya, pergi main keluar atau tidak. Yes or no, gitu kan? Berdasarkan apa? Berdasarkan outlook cuaca, temperatur saat ini, kelembaban udara, dan status angin. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada data baru, diketahui data baru yang namanya X gitu ya, data barunya X. Data barunya adalah, oh kondisi hari ini itu outlook-nya rainy, hujan nih, hujan nih. Kemudian suhu udaranya dingin, kemudian kelembaban udaranya tinggi, gitu ya. Tapi tidak berangin. Kira-kira kita harus pergi keluar apa enggak? Gitu ya. Nah, coba ini dilatih. Kalau minggu lalu kita sudah belajar menggunakan decision tree, maka coba teman-teman hitung secara manual kalau pakai naif Bayes seperti apa. Nah, saya merekomendasikan untuk sampai di pertemuan kelima ini teman-teman tidak boleh menggunakan software apapun. Supaya supaya apa? Supaya betul-betul bisa memahami bagaimana model-model tersebut berjalan. Di balik itu, karena ingat bahwa kita baru mempelajari model-model yang single, gitu ya. Nanti kalau kita sudah punya basic model yang single, kita bisa tahu kenapa kok suatu model hasilnya bagus, kenapa suatu model hasilnya jelek, gitu ya. Kalau yang bagus nanti digabung menjadi ensemble seperti apa, gitu ya. Satu model kelebihannya apa, kelemahannya apa, nanti kita bisa menghasilkan
model ensemble yang jauh lebih bagus ketika kita bisa mengkombinasikan kekuatan dari masing-masing model, gitu ya. Nah, dari sana nanti kita bahkan mungkin bisa lanjut lebih lagi ya, tidak hanya ensemble ya, tapi juga sampai ke deep learning gitu ya, membuat arsitektur-arsitektur baru gitu ya. Nah, yang memang arsitektur-arsitektur model saat ini yang jauh lebih kompleks didesain dari model-model yang sederhana seperti ini. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang minggu lalu kita sudah menggunakan decision tree, kemudian hari ini kita sudah ke naive Bayes, ya. Ada lagi misalnya adalah random for apa namanya, mohon maaf, regresi logistik. Regresi logistik juga merupakan contoh salah satu model single yang teman-teman sebenarnya sudah pelajari dalam apa namanya mata kuliah analisis regresi yang bisa kita gunakan di sini. Nah, itu juga contoh salah satu single model. Nah, next berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan model ensemble, metode ensemble. Tujuannya apa sih metode ensemble ini? Adalah meningkatkan akurasi. Karena kita lihat di pertemuan minggu lalu kita pakai pohon keputusan. Pohon keputusan sederhana sekali, tapi cukup powerful. Tapi nggak selalu memberikan hasil yang terbaik, gitu ya. Naive Bayes juga sederhana, bisa memberikan hasil yang bagus, tapi belum tentu menjamin hasil yang bagus. Nah, namanya modelnya satu-satu. Nah, ada teknik yang disebut sebagai ensemble, di mana kita menggunakan combination of models to increase accuracy. Mengkombinasikan banyak model untuk meningkatkan akurasi. Bagaimana cara meningkatkan akurasinya? Meningkatkan akurasinya kita mengkombinasikan. Pertanyaannya, cara mengkombinasikannya bagaimana? Nah, di dalam ensemble kita hanya akan mempelajari dua jenis ensemble. Ya, kalau teman-teman punya model banyak gitu ya, dulu mungkin pernah belajar bahwa kita cara mengkombinasikan beberapa hal bisa melalui kombinasi serial maupun paralel, gitu kan? Paralel itu berarti dikerjakan secara bersama-sama, secara paralel. Ini paralel. Kalau serial itu dikerjakan secara sequence, berurutan. Satu model dulu, kemudian hasilnya masuk ke model kedua, hasilnya masuk lagi ke model ketiga, hasilnya lagi masuk ke model keempat. Berantai, sequential, serial, gitu kan? Nah, kalau di dalam ensemble kita menyebutnya boosting, ya. Atau paralel. Paralel itu model satu, model 2, model 3, model 4, model 5, dan seterusnya kita run bersama-sama, hasilnya nanti kita kombinasikan. Paralel, gitu kan. Dalam ensemble kita menyebutnya sebagai bagging. Ya. Nah, ada dua jenis model ensemble, atau mungkin kita menyebutnya bahkan ada tiga. Yang populer ada dua. Yang pertama adalah bagging. Bagging ini adalah metode di mana kita melakukannya secara paralel. Ya, secara paralel. Bersama-sama banyak model di run sekaligus. Jadi bisa sampai 500 bahkan 1000 pohon keputusan sekaligus. Misalnya. Atau kalau kita misalnya menggunakan naive Bayes ya kita buat katakanlah 500 sampai 1000 naive Bayes berbeda-beda. Gitu kan? Pada data yang sama. Ya, pada data yang sama. Kemudian hasilnya kita agregat. Hasilnya kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Secara matematika ada banyak cara menggabungkan. Salah satunya adalah rata-rata. Ya kan? Rata-rata pun juga kita bisa memilih. Mau rata-rata aritmetik, geometrik, harmonik, dan seterusnya. Berarti kita rata-rata. Nah, ini kita sebut sebagai bagging. Yang kedua adalah boosting. Boosting itu berarti kita melakukannya secara sequence, secara berurutan. Model satu dulu, kemudian masuk ke model 2. Model 2 outputnya sudah ada, jadi input untuk model ketiga. Nah, output model ketiga akan menjadi input model keempat. Jadi berurutan, serial, gitu kan? Sequential, berbeda dengan bagging tadi yang paralel. Atau bisa juga ensemble. Ensemble ini pokoknya modelnya banyak jenisnya. Kalau tadi bagging sama boosting, biasanya itu dilakukan pada model yang jenisnya sama. Kalau decision tree semua, gitu ya.
eh, jumlahnya aja yang banyak, jenisnya sama, ya, baik bagging maupun boosting. Nah, kalau ensemble bisa saja ensemble yang lain ya, selain bagging sama boosting, kita bisa menggunakan heterogeneous classifier. Jadi classifiernya ada banyak. Jadi modelnya jenisnya ada bermacam-macam. Pokoknya kita kombinasikan ya, membentuk sebuah arsitektur. Nah, ini ensemble. Nah, yang pertama dulu nih dari bagging. Bagging ini merupakan singkatan dari bootstrap aggregating. Bootstrap aggregating ini mohon maaf salah ini apa salah typo. Bootstrap aggregating. Di bootstrap aggregating ini ya pada prinsipnya kita mengkombinasikan ini contohnya bagging. Di bootstrap aggregating tahapan yang pertama yang kita lakukan adalah bootstrap. Bootstrap itu adalah mereplikasi data. Nah, jadi kita punya data ya, kita punya initial data set ya. Data setnya katakanlah 500 gitu kan, 500. Kita buat menjadi beberapa versi. Kita buat menjadi beberapa versi dengan menggunakan Bootstrap. Artinya apa? Data yang ada di 500 ini nanti kita gandakan. Ya, kita gandakan. Kita gandakan sangat banyak. Ya, kita gandakan sangat banyak. Artinya, wah berarti nanti ada data yang double. Betul sekali. Tujuan penggandaan adalah kita punya data yang ganda cukup banyak. Kemudian datanya nanti kita pecah. Katakanlah dari 500 gitu ya, nanti kita gandakan menjadi 50.000. 50.000, kemudian kita bagi menjadi 100 dataset. Nah, artinya dataset pertama sampai dataset ke 500 ke 100 ya, isinya mirip tapi tidak sama dengan dataset yang awal. Jadi sudah mulai banyak, tapi sumbernya sama. Gitu ya. Pada masing-masing nanti akan kita buat modelnya sendiri-sendiri. Ya, yang di sini misalnya, oh kita bikin decision tree pertama. Yang hasil dataset kedua kita bikin decision tree kedua. Dataset ketiga kita bikin decision tree ketiga dan seterusnya. Nah, hasilnya pasti berbeda-beda, betul ya? Decision tree-nya akan berbeda-beda. Nah, dari sana nanti kita akan melakukan rata-rata. Nah, melakukan rata-rata atau bisa juga disebut sebagai majority voting. Jadi kita ambil nanti suara terbanyak, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita melakukan bagging. Di pertemuan minggu depan kita akan praktek ya, praktikum langsung dengan menggunakan data ya. Nanti teman-teman kita bisa langsung praktek bagaimana menggunakan apa namanya model-model yang tadi sudah kita pelajari. Next berikutnya adalah boosting. Di boosting ini ya prinsipnya adalah kita melakukan secara series, kita melakukan secara serial atau melakukan secara apa namanya sekuensial berurutan. Nah, di sekuensial, nah prinsipnya adalah kita punya dataset yang pertama tadi ya, dataset pertama kita gunakan model satu. Ada hasilnya, betul ada hasilnya. Ada yang apa error di sana, ada yang keliru terklasifikasi, ada. Kekeliruannya nanti kita perbaiki menjadi dataset yang baru. Kita buat lagi model yang lain. Masih ada kekeliruannya lagi? Oh masih. Kita perbaiki dari dataset yang ketiga. Kita buat masukkan ke model ketiga. Ada hasilnya. Dan seterusnya. Nanti banyak sekali. Nah, di akhirnya yang akan menjadi model yang terbaik karena dia sudah menggunakan ya apa namanya perbaikan dari model-model yang sebelumnya. Ya, nah ini kita juga bisa lakukan sebanyak mungkin 500 sampai 1.000 kali, gitu ya. Nah, dengan model yang sama, ya. Kalau kita melakukan dengan menggunakan boosting. Nah, teman-teman semuanya di dalam mata kuliah ini kita nanti akan menggunakan R sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan kedua, gitu ya. Dan tapi saya juga ingin memperkenalkan bahwa untuk teman-teman di Departemen Ilmu Ekonomi ini bisa juga menggunakan tools-tools yang lain, tidak hanya R, saya akan memperkenalkan juga yang lain ya. Walaupun nanti di mata kuliah ini kita akan mungkin fokus ke dalam penggunaan R. Yang pertama adalah NIME. Nah, NIME atau Constant Information Miner.
Nah, ini adalah platform data mining untuk analisis pelaporan dan integrasi data, gitu ya. Dia open source, dibuat tahun 2004 dari Universitas Konstanz yang dipimpin oleh Michael Berthold. Awalnya digunakan untuk penelitian di industri farmasi. Nah, banyak digunakan di tahun 2006 dan setelah itu berkembang pesat hingga tahun 2017 masuk ke Gartner Group, gitu ya, data science platform. Di Nime sendiri, kalian teman-teman tidak akan perlu melakukan coding karena ini sudah apa namanya menggunakan graphical user interface sehingga teman-teman hanya akan menggunakan click and drop, ya, drag and drop, klik dan seterusnya. Jadi misalnya teman-teman akan menggunakan misalnya membaca data, misalnya datanya berupa dari Excel, kemudian kita menggunakan salah satu model, misalnya decision tree, kemudian nanti akan menampilkan hasilnya. Dari sini teman-teman bisa membuat arsitektur banyak sekali. Decision tree digabung dengan decision tree yang lain. Setelah masuk ke dalam satu decision tree, masukin lagi ke decision tree yang lain, gitu kan? Tidak perlu coding di sini, hanya perlu drag and drop saja, menggunakan klik. Nime ini tersedia dua opsi, free version ya, dan juga versi yang berbayarnya. Tapi ini cukup mudah untuk yang bukan dari background pemrograman, ya. Ada banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah Rapid Miner, dikembangkan tahun 2001 oleh Kok Ralph tiba-tiba di Klinkenberg, Ingo Merswa, Simon Fisher dari AI Unit di University of Dortmund, ditulis dalam bahasa Java. Nah, open source ini AGPL ya, pernah meraih penghargaan di software data mining data analytics terbaik di berbagai lembaga kajian termasuk Gartner, KD Nuggets dan seterusnya. Rapid Miner mirip dengan tadi Nine ya, teman-teman di sana tidak perlu melakukan coding, jadi bisa membaca data secara langsung, kemudian membuat model, kemudian menampilkan hasilnya. Ya, walaupun nanti kita di mata kuliah ini supaya sebagai bekal bagi teman-teman, kita akan memberikan dalam R, gitu ya, seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan kedua, ya. Tapi ini saya perkenalkan juga untuk tools yang lain yang teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih lebih lanjut, gitu ya. Nah, untuk keseluruhan materi, karena nanti jenis-jenis model itu ada banyak sekali, saya akan merekomendasikan YouTube dari StatQuest untuk Joe Starmer. Ya, dan untuk perkuliahan hari kali ini sebagai bentuk dokumentasi, nanti saya akan taruh di link YouTube ini supaya nanti teman-teman bisa memutar kembali. Tapi saya akan sangat merekomendasikan sekali dari StatQuest ini karena membahas untuk setiap jenis metode ya secara jelas gitu ya, serta menggunakan visualisasi yang sangat bagus. Ya, ini saja mungkin yang akan kita pelajari ya teman-teman di pertemuan kita kelima hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke praktikum gitu ya, hands on session ya, bersama kakak asisten dosen yang apa namanya akan mengampu. Mungkin itu aja teman-teman untuk